Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tugas mata kuliah perencanaan dan pengendalian persediaan pertemuan ke-10, yaitu tentang menentukan tingkat persediaan dengan EOKI with Stockholm. Soal yang pertama, pabrik biskuit PT Rotico menggunakan 1 ton tepung per hari. Perusahaan bekerja selama 365 hari dalam setahun. Perusahaan memesan tepung ke PT Sari Tepung dengan harga tepung per ton 5 juta. Setiap sekali pesan, perusahaan mengeluarkan biaya admin sebesar 0,25 juta. Bagian akuntansi memperkirakan biaya simpan itu sebesar 25% dari harga tepung. Biaya stokot 1,5 juta per ton, standar deviasi lead time 3 ton. Yang ditentukan di sini berapa jumlah pesanan optimal dengan biaya stock out. Nah, yang pertama kita mengetahui demand-nya 1 ton per hari, berarti demand per tahunnya menjadi 365 ton per tahun. Kemudian harganya 5 juta, biaya pesannya 0,25 juta, biaya simpan 25% dari harga. Jadi biaya simpannya adalah 1,5 kali 0,5, 1,25 juta per tahun. Dengan menggunakan rumus EOQ basic, yaitu 2 akar 2 ds per H, maka diperoleh nilai Q-nya adalah 12,08 atau bisa dioptimalkan menjadi 13 ton. Ini baru nilai EOQ dengan metode EOQ biasa. Sekarang kita menentukan dengan metode yang stock out. Caranya yang pertama itu kita tentukan nilai Q basicnya itu 13 ton. Kemudian menentukan nilai PR dengan rumus 1 dikurang Q kali H per D kali K. Q itu adalah Q basic, kemudian H itu adalah biaya simpan, per D itu adalah demand per tahun, dan K itu adalah biaya stock out. Nah, untuk yang pertama ini kita tentukan nilai PR-nya, jadi Q-nya 13 dikali H 1,25 dibagi 365 dikali 1,5, karena diketahui di soal kalau biaya stock out-nya itu adalah 1,5. Biaya stock out-nya adalah 1,5 juta ton. Kemudian dapat nilai PR-nya 0,9703. Dari nilai PR 0,9703 ini kita tentukan nilai Z-nya menggunakan tabel distribusi normal ataupun dengan bisa menggunakan Microsoft Excel. Diperoleh nilai Z-nya adalah 1,885512. Kemudian dari nilai EZ ini kita tentukan nilai unit loss integralnya atau nilai EZ-nya. Nilai EZ-nya dilihat dari tabel unit loss integral itu adalah 1, untuk Z 1,88 itu 0,115. Nah, untuk yang nomor 4 ini, untuk tabel Z mungkin sebelumnya udah dibahas bagaimana cara membacanya. Untuk tabel EZ, cara membacanya itu, nah ini. Tadi nilai Z-nya itu adalah 1,88 sekian. Berarti kita tentukan ini nilai Z. Berarti kita tentukan nilai 1,8 di sini, 1,8 dan di sininya 8, 0,08. Berarti itu artinya nilainya ada 1,88. Berapa nilai EZ-nya? Nilai EZ-nya itu adalah 0,015. Berarti nilai EZ untuk Z nilai 1,88 adalah 0,15. Oke, ini dia 0,0115. Kemudian dengan mendapat nilai EZ, kita tentukan rumus Q1 dengan menggunakan rumus akar dari 2D, S itu adalah biaya pesan, ditambah K itu biaya stock out, S action D itu adalah standar deviasi lead time-nya, kemudian EZ, nilai EZ, kemudian dibagi dengan H, biaya simpan. Sehingga dengan menggunakan rumus ini, diperoleh nilai Q1 adalah 13,27. Belajar juga pada metode
stock out, EOQ with stock out, itu kita menentukan nilai PR sampai nilai PR-nya itu hampir sama dengan nilai PR sebelumnya. Jadi untuk iterasi pertama tadi kita dapat nilai PR-nya 0,97032 dengan nilai EZ-nya 1,88. Nilai Z-nya 1,88 dan EZ-nya 0,115 dengan key yaitu adalah 13,27. Kemudian kita lanjut dengan iterasi kedua dengan rumus yang sama yaitu PR Q kali H per D kali K. Tapi Q di sini kita gunakan adalah Q 1. Berarti untuk menentukan nilai PR kedua kita gunakan Q 1. Jadi sehingga diperoleh nilai PR yang untuk yang kedua itu 0,9697, nilai Z-nya ini, nilai EZ-nya dicari lagi ke tabel, kemudian nilai Q-nya dapat, Q-nya rumus Q yang berikutnya menggunakan rumus yang ini, dapat nilai Q-nya adalah 13,32. Lanjut lagi nilai PR-nya, PR untuk 3, kita gunakan nilai Q yang di sini. Kita gunakan nilai Q yang di sini. Yang di sini, jadi dapat nilainya 0,9696 dan nilai Z-nya 1,87. Nah, kita lihat tadi di tabel yang nilai tabel EZ itu nilai Z-nya hanya dilihat dari 2 angka di belakang koma. Jadi untuk ini bisa kita lihat aja kalau nilai EZ di sini 2 angka belakang komanya udah sama, berarti kita cukup berhenti di iterasi tersebut. Sehingga kesimpulannya dari materi dari soal ini adalah kita sampai iterasi ketiga dengan nilai PR dan 2 dan 3 itu hampir sama. Dan key yang diambil itu adalah key yang Q2 di sini. Q2 yaitu 13,32 itu sama dengan 14 unit. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu mail order bisnis. Nah, di sini nol demand-nya ada 16.000 unit, holding cost-nya atau biaya simpannya $2,5 per unit per tahun, dan biaya pesannya $50 per sekali pesan. Stock out cost-nya, biaya stock out-nya $3 per unit, dan standar deviasi dari demand itu adalah 1.511 unit dan lead time-nya 1,5 bulan. Nah, diketahui di sini yang X-Asen D itu adalah standar deviasi lead time-nya. Maka kita tentukan dulu standar deviasi lead time dengan cara SD. SD ini adalah standar deviasi dari forecast demand dikali dengan akar lead time. Nah, di sini ditanyakan nilai EOQ with stock out. Berapa nilai EOQ-nya? Cara yang sama, kita tentukan dulu rumus EOQ biasa dengan rumus akar 2DS per H itu dapat nilai 800 unit. Kemudian langkah yang pertama basicnya 800, dengan cara yang sama kita tentukan nilai PR 1 dikurang 800 kali 2,5. 2,5 itu adalah biaya biaya simpan. D itu adalah annual demand per tahunnya dikali dengan K. K itu adalah biaya stock out, sehingga nilai PR1 dapat 0,9583. Dari sini kita tentukan nilai Z. Dengan tabel distribusi normal kita dapat nilai Z-nya adalah 1,7317. Di tabel EZ kita tentukan lagi nilainya. Caranya adalah melihat tabel EZ tadi. Nilai ini adalah 1,73. Berarti nilai 1,73. 1,73. 1,73 berarti 0,170. Nah, ini dia 1,170 dengan Q1-nya menggunakan rumus yang sebelumnya, menggunakan rumus yang ini, menggunakan rumus ini, dapatlah nilai Q-nya. Q1-nya adalah sebesar 1249.
Kemudian dengan cara yang sama kita lakukan iterasi sampai nilai PR-nya atau nilai Z-nya yang kita ketahui itu 2 angka di belakang komanya sama. Sehingga dari di sini kita lihat ada 8 iterasi untuk menentukannya. Dan nilai key yang diambil adalah key yang ke-7 yaitu 1689 atau digenapkan menjadi 1690 unit yang dipesan. Oke, soal nomor 3. Soal nomor 3 itu menjual 4000 bags free range setiap tahunnya. Kemudian biaya ordernya $15. Kemudian holdingnya atau biaya simpannya $12 per tahun. Stock outnya $2,5 per unit, standar deviasi lead time-nya adalah 355. Cara yang sama untuk yang soal nomor 2 tadi kita lupa, kita harus tentukan nilai ini dulu. Tentukan nilai S aksen D-nya dulu, baru bisa kita masukkan ke rumus yang key 1. Kemudian ini kita dapat nilai key basicnya dengan rumus yang biasa itu adalah 245 unit. Kemudian dengan rumus PR kita dapat nilai PR-nya 0,9501, kita tentukan dengan tabel Z. Dapat nilai Z-nya adalah 1,65. Dari sini kita tentukan nilai EZ. Nilai EZ-nya dapat 0,02065 0,0206. Dengan rumus Q1 yang menggunakan metode stock out, kita dapat Q1 3648698. Kemudian dengan cara yang sama kita lakukan iterasi sampai sebaiknya itu nilai Z-nya itu 2 angka belakang komanya sama. Berarti diperoleh nilai yang key-nya adalah 463. 463 digenapkan menjadi 464. Oke. Nah, oke. Sekian dari pembahasan tugas ke-10 mata kuliah perencanaan pengendalian persediaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.